Kan memang kenyataannya seperti itu kan ya Kanjeng ya. Jadi bagi teman-teman kalau pengen merubah hidup ya atensinya ke peluang, atensinya ke kesempatan melipat gandakan sumber penghasilan, itu kan lebih realistis gitu ya, lebih realistis. Dan Kanjeng Budi selalu ngajarin hal itu juga supaya teman-teman tidak stagnan di klenik kok gitu kan. Karena Kanjeng Budi selama ini belajar terus ya. Iya, saya enggak berhenti. Makanya saya kadang-kadang duduk cuma lihat pohon aja. Saya harus tahu apa perbedaan pohon ini kemarin sama hari ini. Gitu ya. Pasti ada perbedaan. Jumlah daunnya. Iya. Posisi arah daunnya pasti ada perbedaan. Kalau kita udah mulai teliti kayak gitu, banyak rahasia yang Gusti Allah munculin. Begitu. Jadi sebenarnya belajar tuh sama diri sendiri. Ada sebuah rahasia. Sebenarnya banyak orang udah tahu, tapi orang nggak terlalu ngeh. Itu. Di dalam dirimu ada dunia yang sangat besar. Di dalam dirimu ada dunia yang sangat besar. Ada semesta yang sangat besar. Ada semesta yang sangat Dan Pak Hendra bukanlah milik Pak Hendra sendiri, tapi ada miliaran yang membentuk Pak Hendra. Miliaran kehidupan yang membentuk Pak Hendra. Itu. Dan itu bisa jadi unsur-unsurnya termasuk orang-orang yang sudah hidup di zaman dulu, tidak tahu agamanya apa, bisa jadi ya? Iya, jadi Pak Hendra harus baik-baik dalam langkah hidup ini karena semua leluhurnya masa lalu tuh menjadi satu dengan Pak Hendra. Oke. Karena mereka juga kan menjaga jalur mereka sampai dengan zaman akhir nanti. Begitu. Sebenarnya tujuan kita ini sebenarnya semua tuh harusnya moksa. Tapi kan kita untuk mencapai moksa tuh belum ada lagi sampai sekarang. Nah, ayo Pak Dodi, kalau terkait ini Kanjeng, terkait itu pertanyaan terakhir dari saya. Hubungan nama, tanggal lahir dengan nasib menurut Kanjeng Budi bagaimana Mas gitu? Nah, kalau untuk nama tanggal lahir itu bagi saya bagus ya, karena itu kan di keraton tuh ada namanya Titen, ilmu Titen. Mereka mempelajari dari zaman dulu, udah dicatat dari buku seperti Feng Shui dan lain-lainnya. Jadi itu termasuk bagus karena ada dari penelitian nenek moyang zaman dulu. Feng Shui itu sebenarnya dari catatan-catatan zaman dulu. Titen di Jawa juga hebatnya luar biasa. Sayangnya ahli Titen tuh udah banyak yang meninggal. Oh gitu ya. Nggak ada lagi yang bagus. Baru muncul dari luar numerologi dan lain-lain tuh, ya itu. Jadi istilahnya itu beneran nyata, itu biasanya diikutin dari kejadian yang lalu. Iya, minum dulu Kanjeng Budi. Saya minum dulu. Teman-teman yang live sebentar lagi mati otomatis ya. Nanti kita mulai lagi. Teman-teman gudang sebelah dan lain-lain, terima kasih banyak ya sudah hadir bersama-sama dengan Kanjeng Budi. Ini kalau banyak hal kayak ini yang diungkap sama Kanjeng Budi sangat luar biasa. Di sini mulai lagi ya. 1 menit lagi kita mulai. Habis ini langsung mulai lagi ke habis ini ya. Bentar, ini 10 detik lagi mati. Pak Dodi, kalau di Bali yang udah boleh kuncit itu yang resi. Berarti ini dari kalau kuncit ke atas tuh yang lebih tinggi lagi pangkatnya. Iya. Derajatnya. Ini nanti taruh ke depan lagi nih. Depan jadinya kayak itu. Kayak kuncung. Kuncit itu resi ya? Banyak dulu orang kan berani nguncit tuh kalau dia sudah mencapai titik tertentu. Oh gitu. Oke, Kanjeng Budi. Iya Pak. Mau lagi ya? Iya. Saya lanjut ini. Oke. Ini kan banyak yang datang. Iya. Banyak yang tanya juga nih. Pengen tahu leluhurnya itu siapa gitu.
dari Raja Brawijaya atau dari Sunan siapa gitu. Terus apa sih dampak positifnya orang itu kalau sudah tahu leluhurnya siapa gitu. Terus apa juga ada efeknya negatifnya gitu. Jadi begini Pak, sebenarnya leluhur itu kan urutannya dari kakek kita, buyut kita, naik terus sampai ke tingkatan ke-13. Itu yang disebut leluhur kita. Iya. Jadi kadang-kadang orang bilang dari ini, dari itu. Jadi gini, leluhur itu kalau bangkit dalam diri orang, orang itu memiliki kemampuan yang seperti leluhurnya punya. Jadi baik sifatnya, kelakuannya, tindakannya tuh mengikuti leluhurnya. Kalau leluhurnya bagus, ya ngikutinnya bagus. Kalau leluhurnya tidak bagus, ya tidak bagus. Jadi, tetapi negatifnya, kalau misalnya terbangkitnya tanpa ada kekuatan yang seimbang dalam dirinya, itu menimbulkan cobaan dalam hidupnya. Jadi hidupnya agak berat, ada masalah dan lain-lain, supaya dia menyadari tentang leluhurnya. Jadi sebenarnya kejadian itu terjadi supaya dia balik nyadar, nanti leluhurnya bisa lakukan Buat penggemblengan. Iya. Nah, kenapa kalau orang datang ke tempat saya tuh bilang bangkitin diri leluhur tuh saya tidak mau serta-merta pilih-pilih, karena kalau mereka belum punya penyeimbang kekuatan dalam dirinya, maksudnya kekuatan inti manusia tuh cahaya. Kalau cahaya tuh atau cakra tuh tidak dibangkitin, dia tidak ada penyeimbang itu, ya nanti kasihan, dia akan mengalami masalah hidup yang harusnya enggak jadi muncul gitu. Makanya saya pilah-pilah, nggak gitu. Jadi basicnya harus ada dulu, biar dia tidak lewati itu. Nanti sifat leluhur muncul satu persatu, DNA leluhur, pengetahuan leluhur muncul satu persatu. Jadi leluhurnya tuh ya biasanya kakeknya, buyutnya naik lagi ke atas lagi gitu. Nah, cuma kalau mereka bilang nanti leluhurnya dari misalnya Raja Brawijaya, ya lihat aja kalau silsilahnya masuk nggak ke situ. Kalau nggak, itu terlalu maksain gitu. Karena kan kalau kita misalnya orang misalnya pergi ke dukun, kan dukun suka banget nambah embel-embel. Kamu nih keturunan dari ini, kerajaan ini. Iya, betul. Kan biar bayarannya gede gitu. Oh, nah. gitu ya. Kan intinya kan bukannya saya jelekin dukun ya. Mereka kan kerja, nggak salah gitu. Maksudnya jamai jasa, kepintaran mereka. Cuma ya gitu. Embel-embel gitu orang kan tambah senang tuh, jadinya bagus. Tapi kalau benar itu nyata, harusnya terimpartasi dalam kehidupan orang itu. Kalau enggak, berlawanan sama sifatnya Brawijaya, ya bukan gitu. Karena leluhur itu sifatnya nurun ke bawahnya. Seperti itu. Ini ada yang nanya ini di TikTok. Bagaimana caranya agar bisa mengetahui tugas kita di dunia ini? Buat apa kita ini dilakukan? Nah, kalau itu namanya pencarian sejati diri. Pencarian jati diri. Iya, jadi biasanya tuh sejati diri kita tuh muncul di saat umur 40. Baru kehidupan itu dimulai umur 40 itu. Jadi kalau kehidupan di bawah umur 40 itu masih try and error gitu. Jadi dalam masa kehidupan tuh try and error tuh di bawah 40. Setelah 40 tuh udah mantep, semua udah mateng. Nah, jadi saya kasih tahu sebuah caranya. Ini saya mohon maaf kepada para guru. Saya mohon ini biar orang semua bisa tahu tujuannya. Jadi gampang sebenarnya. Kalau orang sudah belum umur 40, lebih gampang, nanti munculnya di umur 40. Tapi kalau orang sudah 40 ke atas, butuh waktu. Dia butuh pengorbanan, maksudnya raku, puasa, dan lain-lain. Tapi kalau yang sebelum 40, nggak apa-apa. Cara tergampangnya, yang gampang sekali itu, dia beli kaca besar. Kaca besar yang bisa masuk, kalau dia duduk bisa kelihatan. Kelihatan semua. Lalu dibakar lilin di depannya. Dilakukan di malam hari. Dia lihat di kaca itu, lalu bilang, ya Tuhan, siapakah aku? Nanti dia lihat di kaca itu, nanti akan muncul berganti-ganti, serem apa berganti-ganti. Nanti itu kalau misalnya malam ini belum bisa, dia malam besoknya lagi. Kalau belum bisa misalnya, nah sampai nanti muncul cahaya warna putih membentuk wujud di sana dan muncul film dalam pikiran kita. Itu biasa warna putih memang cahaya. Oh, muncul dulu cahaya putih. Terus muncul film di pikiran kita, bahwa kita nanti tiba-tiba langsung masuk dalam kehidupan itu, kita ikut dalam alur cerita itu. Nah, itu Anda akan tahu siapa Anda dan tujuan Anda lahir. Seperti itu. Mirroring berarti. Iya, betul. Berkaca ya. Berkaca. Sebenarnya kita nih, kenapa saya banyakin kaca di tempat saya? Penting banget kalau kita mau hidup ke depan lebih baik, berkaca.
Oke. Iya. Ada memang teknik mirroring itu. Iya. Sebenarnya ya bagus juga ya. Ini bagaimana dengan Tesla Ki Budi? Kehidupan masa lampaunya ini ada yang tanya ini. Iya. Jadi Jadi Ki Budi mungkin bisa diceritakan gitu. kalau pas live saya tidak akan ceritakan ya, karena tidak iya. mau cerita ya. Karena pas live itu ada keuntungan, ada kerugian. Ada negatifnya ya. Kalau pas live-nya tuh bagus, hidupnya kedepannya bagus. Tapi kalau pas live-nya jelek, nanti dia akan ikut dalam sebuah karma baru dalam kehidupannya yang jelek. Makanya saya kalau orang nanya pas live, saya tidak mau bicarain. Oke, ini lanjutan dari mirroring tadi itu manfaatnya apa ini? Pertanyaan selanjutnya ini. Mirroring itu pertama bisa menemukan sejati diri. Yang kedua, orang itu bisa membina diri. Jadi dia tahu sebenarnya apa yang dia salah, apa yang dia lakukan, itu biasanya dipengaruhi oleh mirroring. Terus orang itu jadi lebih baik. Itu dilakukan setiap hari. Iya. Nah, Untuk jam-jam tertentu lebih baik di saat santai. di saat santai, Santai. tidak harus malam. Seperti meditasi lah di saat santai. Begitu. Perlu bakar apa? Dupa, menyan, wangi-wangian. Ah, itu tergantung nyamannya. Kalau saya, kenapa pernah saya jalan ke mall, ada anggota DPRD bilang, Pak Biksu katanya. Loh, kok ke mall katanya? Saya bilang saya mau nyari counter Zara. Kalau saya tuh sukanya parfum Zara yang hitam tuh, saya semprotin di badan saya meditasinya. Bagi saya itu paling nyaman. Karena kan kalau yang misalnya Bapak nyamannya misalnya merokok, ya merokok. Pokoknya senyamannya tubuh gitu.